Ayat yang ke-23 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, jagalah dengan segala karena disitulah terpancar. Sekali lagi sudah 3 ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar. Pertanyaan saya, pernahkah selalu kepahitan? Benar. Kepahitan boleh katakan. Saudara yang nggak angkat tangan, saya mau bilang hatimu mulia. Ais. Hatimu bak malaikat yang turun dari surga. Karena jujur saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga pernah alami kepahitan juga. Yang mau bilang saudara, karena kalau sini bergerak, kita akan lihat bergerak kalau kita bisa bergerak itu oke. Tapi kalau yang disakiti adalah orang yang kita sayang. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang sakitnya luar biasa. Dan ini saya alami saudara sampai akhirnya saya pernah alami kepahitan saudara. Tetapi kalau baliknya begitu saudara, akhirnya saya bisa menang, saya bisa bebas dari kepahitan saudara. Saya mau bilang saudara, tetapi sayangnya ada banyak orang Kristen bertahun-tahun, bahkan belasan tahun mereka simpan yang namanya kepahitan. Akhirnya hidup mereka menderita karena kepahitan saudara. Saya pernah satu ketika saudara diundang oleh seorang jemaat Tiberias saudara. Mereka jemaat Tiberias tapi suka bikin ibadah kompleks. Jadi mereka ada beberapa orang-orang Kristen di kompleksnya saudara, suka bikin ibadah di rumah. Dan satu ketika itu saya diundang ke sana saudara untuk khotbah. Pada saat doa syafaat Tuhan taruh di hati saya, ada seorang ibu dalam ruangan ini, dia simpan kepahitan kepada suaminya. Akhirnya di doa syafaat itu saya bilang, ibu, ada seorang ibu di ruangan ini yang Tuhan taruh di hati saya, dia simpan kepahitan kepada suaminya. Kalau dia mau, Tuhan akan memulihkan dirinya hatinya hari ini. Sudah. Akhirnya sejak cerita selesai pelayanan itu, saudara, seorang ibu datang sama saya dan ibu ini bilang begini, Pak Pendeta, saya lah orangnya. Dia bilang 33 tahun saya simpan kepahitan kepada suami saya. Bayangin saudara, 33 tahun kalau KPR sudah lunas 2 rumah. Iya kan? 33 tahun sudah lunas 2 rumah, itu pun sudah dapat bonus istirahat 3 tahun saudara. Betul. Iya kan? Dan kita kalau KPR, kadang-kadang saudara, kalau cicil rumah 15 tahun, kadang-kadang ada saat dimana rasanya menderita gitu ya. Oh enggak, salah. Yang buat sultan-sultan berkasih tangan dan sekitarnya, oh my god. Apa? KPR bikin menderita, oh my god. KPR is very cheap for us, Pak Pendeta. Kan buat kami rakyat Jakarta ini, saudara. Saya mau bilang saudara, 15 tahun KPR, ada saat dimana rasanya tersiksa saudara, karena harus cuti setiap bulan. Apalagi saya mau bilang saudara, kalau orang simpan kepahitan 33 tahun, saya mau bilang saudara, itu pasti menyiksa, itu pasti sangat membuat dia menderita saudara. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen, dia masih simpan kepahitan dalam hatinya saudara. Padahal bicara tentang kepahitan itu merugikan. Sama-sama bilang sama saya merugikan. Sama-sama bilang sama saya kepahitan merusak. Ada satu buku yang saya baca saudara, kalau orang simpan kepahitan minimal ada 3 kerugian saudara. Yang pertama, kerugian dalam interpersonal. Orang kalau kepahitan saudara, hati yang lagi sakit itu saudara jadi sensitif. Makanya kadang-kadang saudara gampang salah paham dengan orang lain, gampang berantem dengan orang lain. Kenapa? Karena sensitif. Kemudian orang kalau simpan kepahitan, biasanya karena yang di dalamnya rusak, yang keluar dari mulutnya juga rusak, akhirnya gampang bikin orang sakit hati saudara. Jadi kadang-kadang saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang dikit-dikit cari masalah, dikit-dikit berantem, kata bocor, kata. Kadang-kadang saudara bukan karena dia diciptakan dari tanah sengketa, bukan saudara. Karena memang lagi kepahitan aja saudara. Nah, kedua, orang yang simpan kepahitan, kerugian yang kedua, tubuhnya sehat saudara, tubuhnya sakit saudara. Tubuhnya yang sakit jadi sehat. Kenapa? Karena ternyata begini saudara. Benar, tubuhnya yang sehat jadi sakit, betul ya? Kebalik. Saya kebanyakan minum kopi. Kebalik. Tubuhnya yang sehat jadi sakit. Kenapa? Karena ketika kita simpan kebencian, kepahitan, penelitian membuktikan saudara, tubuh kita memproduksi hormon yang negatif yang akhirnya apa? Bisa menjadi pencetus kanker dalam tubuh kita saudara. Kemudian yang ketiga, orang kalau simpan kebencian, kepahitan, saya mau bilang saudara, doanya diterhalang sama Tuhan saudara. Kenapa? Karena kebencian, kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi doa kita sampai kepada Tuhan.
Nah, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya tahu betapa merugikan sifat kepahitan. Saya sudah berusaha untuk lepas dari kepahitan Pak Pendeta, tapi masalahnya saya nggak pernah bisa lepas. Saya berusaha untuk menang atas segala kepahitan Pak Pendeta, tapi masalahnya saya selalu kalah, saya selalu gagal Pak Pendeta. Dan saya bilang, saudara, ini yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara, dengan judul khotbah menang atas kepahitan. Sama-sama bilang sama saya, menang atas kepahitan. Amin. Doa saya kalau firman hari ini, semua yang hadir dan menyaksikan akan menang atas kepahitan dan menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling baik di luar Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saya sudah tahu di sini, saudara, untuk menang atas kepahitan ada 3 hal yang harus kita sadari. Sama-sama bilang sama saya, harus disadari. Amin. Apa yang harus kita sadari untuk menang atas kepahitan? Yang pertama, sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan. Yuk kita buka Efesus 4 ayat 31. Efesus pasal yang keempat ayat 31, sama-sama kita baca. Sudah di sana kita bilang aku diberkati. 3 ya, segala dan fitnah adalah apa? Dibuang dari antara kami. Demikian pula segala kejahatan. Sekarang saudara, segala sama-sama bilang sama saya, kepahitan, kegeraman, kemarahan. Sama-sama bilang sama saya, dibuang. Kolose 3 ayat 8, sama-sama kita baca. Kolose pasal 3 ayat 8. 3 ya, tetapi sekarang buanglah semuanya, yaitu apa? marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saya bilang, saudara, yang pertama apa yang harus kita lakukan untuk menang atas segala kepahitan? Sadari kesalahan pribadi. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi. Amin. Mungkin saudara menatap saya berkata, oh Pak Pendeta, kok sadari kesalahan pribadi? Kan saya kepahitan gara-gara tindakan orang itu Pak Pendeta. Saya sakit hati gara-gara tindakan orang itu Pak Pendeta. Salah orang itu Pak Pendeta. Kenapa saya harus disalahkan Pak Pendeta? Kenapa saya harus sadari kesalahan saya pribadi? Saya mau bilang, saudara, segala sesuatu itu ada fase-fasenya, saudara. Kenapa? Karena begini, kita nggak bisa kontrol yang di luar kita, tapi kita bisa kontrol apa yang masuk dan tersimpan di hati kita. Katakan amin. Amin. Coba kita lihat urutannya seperti ini, saudara. Boleh menunjukkan gambarnya? Bicara tentang berawal dari tindakan dan perkataan orang lain, saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol tindakan dan perkataan orang lain, betul ya? Betul. Kadang-kadang ada orang di luar sana, saudara, bisa ngomong sembarangan. Ada orang di luar sana, bahkan kadang-kadang saudara ngomong dulu kalau dia mikir, saudara. Pernah ketemu orang macam begitu? Jadi kita menyakiti orang yang nggak sadar gara-gara apa? Ngomongnya lebih cepat daripada mikirnya, saudara. Nah, kita nggak bisa kontrol tindakan orang lain, kita nggak bisa kontrol perkataan orang lain. Tapi saya bilang, saudara, kita bisa kontrol respon kita dan tindak lanjutannya. Sama-sama bilang sama saya, respon kita. Sama-sama bilang sama saya, tindakan lanjutan. Contohnya begini, shalom ibu-ibu. Saudara di rumah lagi suka cita, lagi happy-happy, lagi check out barang-barang di keranjang Shopee Anda. Saya berpesan kepada bapak-bapak, kalau kau sayang istrimu Pak, kau buka keranjang Shopee-nya, kau check out semuanya, keranjangnya semuanya. Betul ibu-ibu? Betul. Saya juga mau lakukan ini. Please. Tapi ketika saya cek keranjang Shopee-nya, Banyak. 99 plus. Saya tutup lagi. Kata apa yang penting dia, Tuhan mengingatkan. Betul bapak-bapak? Saya mau bilang ya, ibu-ibu lagi happy di rumah, lagi santai-santai. Tiba-tiba bapak-bapak pulang, entahkah dia bisa naik bajar kah? Masuk selokan kah? Tiba-tiba dia pulang. Lanjut, mau atau berhujur? Apa artinya, Pak? Apa artinya, Pak? Apa artinya, Pak? Di pausi ya lo, apa-apa. Hei, udah. Damar gurila Damar. kalau punya suara orang lagi marah. Hei! Lampion rambutnya. Apa lagi? Kita nggak bisa kontrol perkataan suami kita, betul ya? Betul. Tapi saya mau bilang, kita bisa kontrol apa respon kita sekarang. Kita bisa saja langsung bilang ya, hei laki-laki diam kau. Tak tahu kau istri kau dari tahun ini. Kuletakkan ginjal kau. Bisa kita respon begitu.
Atau kita juga respon dengan ih papa. Papa tuh kalau lagi marah tuh Ya ampun. Dilotak. papa itu loh. Udah kayak kucing Anggora. Masih ada. Kita bisa kontrol respon kita dan kita juga bisa kontrol tindakan lanjutannya. Apakah kita akan simpan itu jadi kebencian dan akhirnya berbuat jadi kepahitan di hati kita, atau pada saat itu juga kita buang sudah. Dan nanti kita catat apa? Ketika mulai ada amarah, sama-sama bilang sama saya buang. Buang. Artinya apa? Kalau hari ini kita ada kepahitan dalam hati kita, itu bukan salah orang lain, tapi salah diri sendiri. Karena kita yang memutuskan untuk respon salah dan simpan dalam hati kita sampai akhirnya merusak hati kita dengan kepahitan, saudara. Memang kalau khotbah keras di sini memang. Memang bilang saudara, kalau kau kepahitan itu salahmu sendiri, amin. Amin. Sekarang bisa mau bilang saudara, udahlah. Saya mau bilang saudara, jadilah bijaksana. Amin. Jangan simpan itu menjadi kepahitan dalam hatimu. Ketika itu baru muncul jadi amarah, langsung buang dan hiduplah dalam kelegaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Saya mau bilang saudara, sepanjang sepengetahuan saya perjalanan gereja ini, saya mau dengan Bapak Ibu Gembala Sidang saudara, mereka banyak mengalami hal-hal yang mengecewakan saudara. Mereka banyak mengalami dikecewakan orang-orang yang mereka percaya saudara, orang-orang yang mereka sayangi saudara, orang-orang yang mereka pilih saudara. Tapi hebatnya Bapak Ibu Gembala Sidang kita saudara, mereka tidak simpan itu dalam hatinya dan jadi kepahitan. Karena apa? Mereka selalu menjaga hatinya. Ibu selalu bilang apa? Ibu selalu jaga hati. Ibu selalu jaga hati. Ibu selalu ingatkan saya masa juga selalu jaga hati. Karena hati akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Amin. Saya bilang saudara bijaksana, jangan ada kebencian kepahitan. Dan saya bilang saudara, berkat Tuhan pasti melimpah dalam hidup. Tepuk tangan sekarang yang malam ini adalah Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan simpan di hati. Buang. Jangan ngomong kau juga. Kau juga. Tepuk tangan yang paling lagi adalah Tuhan. Yang kedua, akan kita sadari untuk supaya jangan atas kepahitan. Yang kedua adalah sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari pengampunan. Mazmur 103:12, sama-sama kita baca. Mazmur 103:12, yang sudah bisa bilang aku diberkati. 3, sejauh demikianlah. Sekali lagi 3, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggar. Pertanyaan saya, siapa yang tidak pernah berdosa dalam hidupnya? Boleh kata? Nggak ada. Berdosa semua. Siapa yang tidak pernah berdosa sepanjang hidupnya? Kalau ada saudara yang tidak bisa ini Bapak, saya nggak pantas di sini. Kenapa? Karena saya pun pernah melakukan dosa. Saya mau bilang saudara, kalau melihat dosa kita, saya mau bilang saudara, sebenarnya kita akan pantas dalam hidup, betul tidak? Bahkan kalau saya coba evaluasi diri saya, bagaimana kehidupan saya masa lalu, saya nggak pantas diampuni sama Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, yang Tuhan jauhkan Tuhan akan menjauhkan dosa setiap kita pelanggaran kita, seperti timur Dari barat. Sejauh timur Dari barat, Engkau membuat dosa. B dari Betos itu bernyanyi. Cabang sebelumnya saya di Nias, N dari Nias itu nyanyian. Saya di CP, CP itu suka pujian. Baru tahu. Masak. Oh. Karena saya bisa gini, saya nggak tahu. Tapi saya mau bilang saudara, pengampunan Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Amin. Kalau pengampunan Tuhan sudah begitu besar, terus kenapa kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah? Saya mau bilang ya, kita nggak pantas untuk tidak mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan luar biasa. Ada banyak orang yang simpan kepahitan bertahun-tahun, saudara, mertuanya salah diampuni sampai hari ini. Kalau ibu-ibu, ada anak ibu
ibu sampai hari ini, bahkan sampai mertuanya yang dipanggil Tuhan dan diampuni. Dan bagaimana Pak Pendeta? Mertua saya udah lama Pak Pendeta, saya duduk diam bilang, istri lu kayak kerap gula. Ketika saya aktif Pak Pendeta, mertua saya bilang, istri lu kayak tadi kepanasan. Saya salah. Ada banyak suami-suami nggak bisa mengampuni istrinya sampai hari ini. Pak Pendeta bagaimana saya mengampuni dia? Pak Pendeta waktu sepakat ada kayaknya kemudian banget Pak Pendeta. Ketawa. Sekarang pas nikah, Pak Pendeta kalau ngomong aja ketawa. Kalau ngomong ada soalnya. Jangan tahu bertobat. Kasihan suami dulu. Ada banyak suami-suami stroke ringan gara-gara coba istrinya. Orang emosi. Shalom bapak-bapak. Ampuni istrimu kami. Ampuni istrimu kami. Begitupun ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu susah ampuni suaminya. Pendeta nggak bisa kayak ini. Saya mau bilang saudara, banyak ibu sampai dosa suaminya 20 tahun yang lalu dia ingat. Terbukti ketika suaminya salah langsung dia bilang, "Papa memang seperti itu." Waktu itu juga Papa tahu 1992 Papa begitu jahat. Ada banyak istri-istri ingat dosa masa lalu segitu detailnya, nggak mau mengampuni suaminya. Betul Bapak. Ada banyak bapak-bapak menderita di tempat. Saya mau bilang saudara dulu, pastikan kita mampu mengampuni, amin. Karena saya mau bilang begini saudara, kabar buruknya kalau kita nggak mengampuni. Saya sudah mengampuni ini. Sekolahnya bertolong. Saya mau bilang ya, kalau kita nggak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni. Bukan benar masalah yang ngomong. Kita lihat kalau kita Matius 6 ayat 14 sampai 15 sama-sama kita baca. 3. Iya, karena di dalam nama Bapakmu yang surga akan apa? mengampuni kamu Ayat 15 dikatakan apa? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya bilang ya, sekalipun saudara gereja dari pagi sampai malam, sampai ke tanggal 3 saudara koordinator Betos. Ini dia koordinator, soalnya dari pagi sampai malam dia di situ. Tapi kalau saudara masih simpan kebencian kepahitan, saya mau bilang ya, pas pengangkatan menurut saudara kepahitan kebencian akan membuat saudara jadi berkerangan. Sampai tetangga saudara berangkat itu koordinator katakan. Saya mau bilang saudara, mau saudara tiap hari ngomong pakai ayat firman Tuhan, kalau saudara simpan kepahitan, bisa-bisa percuma. Jangan saudara pikirkan saudara dari 5 kata, 3 katanya ayat firman Tuhan, terus akhirnya bisa membuatmu langsung bisa berangkat kalau dari baik. Ada orang kalau ngomong begitu, satu brother harus sempat ayat 3. Dari mana? Ibu dari Tambun, ibu ayat 4. Nanti kalau kepahitan simpan terus, pengangkatan terjadi. Orang-orang terangkat, terus saya firman Tuhan. Ahli Taurat. Saya mau bilang saudara, bilang sama kanan kiri, mengampunilah. Mengampunilah. Pengampunan Tuhan sudah begitu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kami sudah siap-siap. Yang ketiga, apakah kita sadar untuk menang atas segala kepahitan? Yang ketiga, sadari panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan. Kita berkaya lagi berbuka espas. Sama-sama kita baca. Yeremia pasal yang berbuka espas. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang demikianlah, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan untuk memberikan kepadamu ada kepada yang berkenan.
Sekali lagi saudara, bagian terakhir dikatakan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Selanjutnya 1 Korintus 1, kita baca 26 dulu baru 31 saudara. Sama-sama kita baca. 3, ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika Kamu dipanggil menurut apa? ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang Tidak banyak orang yang sama-sama bilang sama saya dipanggil. panggil. Ayat 31 dikatakan apa? Karena itu barang siapa yang bermegah, hendaklah ia apa? Sama-sama bilang sama saya, kita dipanggil. Kita dipanggil Untuk bermegah dalam Tuhan. untuk bermegah dalam Sama-sama Tuhan, bilang sama saya, untuk kemuliaan nama Tuhan. untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saya cuma punya panggilan yang luar biasa bagi setiap kita untuk jadi hebat, untuk jadi luar biasa, menikmati segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Tapi saya mencatat di sini saudara, kebencian, kepahitan, sakit hati itu bisa merusak panggilan Tuhan kita. Saudara ingat, ini saya bilang sama saya, Pak Pendeta, saya sudah Kristen udah lama, saya sudah merasain pahit manisnya kehidupan sebagai tua. Saya nggak mengerti seorang Elia saja panggilan Tuhan dalam hidupnya menjadi seorang nabi yang luar biasa. Tapi ketika hatinya dikuasai kepahitan oleh karena keadaan yang sesuai dengan harapan, kita lihat ayatnya saudara, apa yang Elia katakan saudara ketika hatinya sedang rusak oleh sakit hati. Tetapi lalu kemudian dia ingin katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah Pada nenek moyangku. bahkan sampai seorang nabi sekali Elia ketika dia dikuasai sakit hati di usia kepahitan, dia kehilangan panggilannya. Makanya Tuhan ketika ayat 15 Tuhan memulihkan panggilannya, dikatakan itu firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. sama-sama bilang sama saya, kembali ke jalan. Kembalilah ke Sama jalanmu. bilang sama saya, kembali kepada panggilannya. Kembali panggilannya. Karena saya bilang sekali lagi saudara, kebencian, kepahitan, sakit hati bisa merusak panggilan. Kenapa? Boleh menunjukkan gambarnya. Karena panggilan bicara tentang masa depan. Sama-sama bilang sama saya, masa depan. Sedangkan kepahitan bicara tentang masa lalu. Orang yang menyimpan kepahitan sementara mengikatkan dirinya kepada masa lalu, sehingga bisa membuat dia kehilangan yang namanya masa depan, saudara. Makanya ada sebuah quotes yang sangat memberkati saya, saudara, dia bilang begini, saudara, mengampuni bukan berarti melupakan. Karena seperti yang sudah mengalami di podcast yang kita sudah bagikan, saudara, karena level pengampunan yang sebenarnya bukan ketika kita forgive and forget, kita lupa. Justru ketika kita mengingat dan tidak ada rasa sakit hati lagi, itu baru pengampunan yang sesungguhnya sekarang. Jadi saya mencatat sini saudara, mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan Masa depan. depan. Karena kalau kita terikat dengan masa lalu oleh karena kebencian kepahitan, kita bisa kehilangan bahkan menghancurkan masa depan kita. Sebelum saya ke tempat saya, daripada yang saya makan di belakang, saya kendam. Lagi. Pria ini gambaran masa depan. Iya. Masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Buruk pasti. Pasti sih yang buruk pasti sih dia. Hanya dengan 2,6 juta luxury lifestyle hotel TikTok itu. Gambaran masa depan. Masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Pasti dia masa suram. Ini adalah masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Itu masa suram. Masa suram. Ini masalah. Jangan gitu. Ini followersnya nambah terus. Dia sudah siap untuk jadi selebgram. Saudara, ada produk, silakan pakai jasa endorse. Saya jamin bantu. Nah, masa lalu. Jadi bang Masa lalu. Bukanlah masalah. Sederhana itu. Masalah. Jangan malah banyak masalah hidupnya. Enggak. Masa depan yang cerah. Lagunya namanya Masa lalu.
Enggak. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan, katakan amin. Amin. Masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Tapi kalau saudara menyimpan kebencian ketakutan, saudara sementara mengikatkan dirimu dengan masalah, mengikatkan dirimu untuk saudara, sehingga awalnya mungkin gak terasa perbedaannya, tapi ketika saudara sementara melangkah untuk menuju pada masa depan, Yang kenceng. mau bilang saudara, keterikatan kita pada masa lalu bisa menggagalkan kita untuk mencapai hari depan berkat segala terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, saya ngerti ketika melepaskan pengampunan itu sakit rasanya. Apalagi kalau tindakan orang lain itu begitu menyakiti hati kita. Ketika kita melepaskan pengampunan itu sakit karena ego kita sementara dihancurkan. Tapi saya mau bilang itu jauh lebih baik daripada kau harus kehilangan segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Jadi orang yang tetap membiarkan dirinya terikat oleh ketakutan dan mengikat dirinya dengan masa lalu sehingga bisa kehilangan apa yang Tuhan sediakan, maaf ya, itu bukan cuma egois, itu sebuah izin bodohan. Apa yang Tuhan sediakan terlalu indah buat kita. Tuhan sudah punya panggilan untuk yang diberkati dengan luar biasa, tapi gara-gara dia izinkan dirinya dikuasai kebencian kepahitan, akhirnya mengikat, tidak bisa dapat. Akhirnya dia komplain sama Tuhan, kenapa ya kita diberkati? Kenapa ya hidup aku gini-gini aja? Evaluasi hatimu. Ada kepahitan kan? Ada seorang ibu yang saya layani saudara di sebuah altar mall. Ibu ini datang dan bilang, "Beta, tolong doakan saya. Saya udah coba segala macam cara, bisnis tapi gagal terus. Kerja sama orang gagal terus. Gak pernah diberkati. Saya bertahun-tahun menderita Pak Pendeta. Di mana Tuhan yang katanya selalu memberkati anak-anak?" Di satu saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat Tuhan untuk menjawab ini. Akhirnya ini terus ngomong sampai akhirnya dia bilang begini, apalagi orang tua saya, Pak. Dari saya kecil nggak pernah peduli sama saya. Mereka lebih peduli sama adik-adik saya. Mereka pilih kasih. Saya benci sama mereka, Pak. Misalnya, itulah Tuhan bilang apa ini lah masalahnya. Kebencian kepahitannya membuat dia terikat dengan masa lalu dan nggak pernah mencapai masa depan yang indah yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Sadari panggilanmu, sadari panggilanmu. Berkat yang sudah Tuhan sediakan di masa depan itu lebih luar biasa untuk hubungan dengan Tuhan, jauh lebih luar biasa. Itu jauh lebih berharga. Jangan terikat dengan masa lalu. Lepaskan dalam keterikatan kepahitan kebencian, melangkah dalam kelegaan, mencapai segala kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan. Sekarang kita bertanya yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, sadari panggilanku. Apa yang Tuhan sediakan jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Yang Tuhan akan setiap kita, oh panggilan Tuhan begitu indah, begitu luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan izinkan keterikatan dengan masa lalu menghalangimu untuk melangkah maju. Mari buang segala kebencian kepahitan, melangkah dalam kelegaan dan nikmati setiap apa yang Tuhan sediakan. Mungkin sudah berkata, saya mau Pak Pendeta, hati saya hancur. Hari ini bawa hatimu sama Tuhan. Ya Tuhan pulihkan. Tuhan gantikan dengan hati yang baik. Hidup dalam kelegaan. Nikmati panggilan Tuhan yang luar biasa. Boleh taruh tangan kanan di dada. Berdoa. Bersetiap hati kita paling Tuhan. Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang gantikan dengan hati yang baik. Kasih.